Ada orang yang mudanya miskin tapi tuanya kaya, ada juga orang yang mudanya miskin tapi tuanya itu tetap miskin. Kenapa? Nah, ini ada banyak faktor ya. Salah satunya itu adalah sifat. Nah, di sini saya akan ngomongin sifat-sifat apa aja yang bisa kita buang jauh-jauh dan kita koreksi supaya kita meningkatkan kemungkinan kita menjadi kaya di dalam hidup. Ya, karena menurut saya sifat ini punya implikasi yang paling penting. Kenapa? Karena jangka panjang. Dari muda kalau kita sudah benar sifatnya, sampai dengan tua kita akan bertumbuh dengan sifat itu. Sifat itu akan semakin kuat. Jadi kalau bisa dikoreksinya dari muda. Yang pertama itu adalah otak batu. Jadi orang-orang yang ujungnya miskin itu adalah orang-orang yang kepalanya kepala batu. Kenapa? Dia nggak mau mendengarkan opini dari orang lain. Dia nggak mau berubah. Dia menjalankan apapun dengan caranya dia, dan dia bersikeras bahwa dia yang paling pintar. Dia yang paling benar. Contohnya apa? Misalnya, pebisnis. Kita tahu bahwa ITC dulu itu ramai sekali ya. Orang-orang datang ke ITC sama seperti Tanah Abang untuk beli baju. Perputarannya per hari bisa miliaran rupiah. Tapi sekarang orang belanjanya udah online. Udah lewat live. Ada pedagang-pedagang di ITC itu yang dia sudah buka tokonya online dan dia live. Tapi ada yang enggak. Ada yang sampai sekarang dia masih di sana. Dia masih nggak online dan dia nggak live sama sekali. Dan dia merasa dia benar. Cuman memang rezekinya belum ada aja. Ada loh orang seperti itu. Dan dia kalau ditanya itu kadang ada yang jawabannya sampai, oh ini kayaknya memang rezekinya belum ada aja, kita tunggu aja nih. Kita coba banyakin sedekah, berbuat baik. Supaya nanti rezekinya ngalir, orang datang untuk beli. Padahal kan nggak seperti itu. Orang memang udah kebiasaannya belinya dari online, belinya dari live. Jangan dikait-kaitkan dengan sedekah. Yang harus dirubah adalah ya cara jalanin bisnisnya. Nah, orang-orang yang otaknya keras seperti ini, seperti batu, ini susah untuk jadi kaya dalam hidup. Ya, ini berlaku di semuanya ya, di karir ataupun bisnis. Kalau misalnya kepala kita keras, kita nggak mau menyerap ilmu baru, kita nggak mau berusaha merubah diri kita untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru, yang berubah di sekitar kita, susah kita menjadi kaya dalam hidup. Yang kedua, itu adalah dari sisi pikiran negatif. Nah, ini juga penting. Orang-orang yang dia susah untuk menjadi kaya dalam hidupnya, itu adalah orang-orang yang dia isi pikirannya itu negatif. Ngomong apa-apa selalu negatif. Jadi misalnya kita ngomongin tentang ada temennya pebisnis. Dia tadinya punya cabang 1, sekarang dia punya cabang 100. Ah, dia mah hoki. Ketemu orang di komunitas agamanya, terus dia didanai. Orang itu pegang 30%. Hoki itu, nggak ada orang yang bisa kayak gitu. Carinya tuh yang negatifnya dulu. Misalnya ada temennya, mulai bisnis dan mulai profit. Alah, itu mah hoki, dia ngikutin bisnis yang lain tuh. Dia amati cara jalaninnya, dia tiru terus dia modifikasi dikit-dikit. Carinya yang jelek gitu. Padahal itu kan sesuatu yang positif. Oh, ternyata bisa ya. Kita mengamati, kita tiru, kita modifikasi. Oh, cara jalaninnya gitu ya. Oh, ternyata kalau mau ekspansi kita bisa pakai investor ya. Padahal kita bisa melihat sisi positifnya. Nah, kalau kita ingin meningkatkan kemungkinan kita untuk jadi kaya dalam hidup, kita harus memaksa mata kita, itu matanya mata positif. Ini ibaratnya sama seperti lebah dan lalat ya. Lebah kalau kita taruh di sekumpulan sampah, dia akan berusaha untuk mencari madu. Tapi kalau lalat, dia akan berusaha untuk mencari tai. Di dalam ruangan yang bersih pun dia akan berusaha untuk mencari tai. Kenapa? Karena memang seperti itu. Kacamatanya memang seperti itu. Makanya kita harus rubah kacamatanya kita. Lihatnya positif. Apapun itu, lihat positifnya dulu. Pasti ada sisi positif yang bisa kita lihat, yang kita bisa jadikan sesuatu yang bisa berguna untuk diri kita. Kayak tadi misalnya, oh dia niru bisnis lain. Oh ternyata niru bisa ya dimodifikasi. Berarti gue kalau mau mulai gue juga bisa nih. Lihatnya sisi positifnya, terus direfleksi ke diri sendiri gimana kita juga bisa maju dari hal yang kita lihat ini. Terus sifat yang ketiga itu adalah dari sisi mau kelihatan kaya. Ya orang-orang yang dia susah untuk menjadi kaya, itu salah satu faktornya adalah karena dia mau kelihatan kaya. Saya bukannya bilang beli barang mewah itu salah. Beli barang mewah boleh, tapi bukan dengan seluruh harta kita. Karena kekayaan itu adalah yang kita tidak lihat. Jadi kalau misalnya ada dua orang ini punya duit 50 miliar. Yang satu beli mobil 49 miliar. Yang satu nggak beli mobil, naik motor. Seakan-akan yang lebih kaya yang beli mobil ini. Padahal kekayaannya sama. Bahkan yang ini mobilnya mungkin terdepresiasi dari tahun ke tahun. Yang satunya lebih kaya. Yang satunya bisa investasiin duitnya. Kalau tarik 10 tahun mungkin ini uang 50 miliar jadi 300 miliar mungkin.
Jadi jangan buru-buru mau kelihatan kaya. Banyak orang yang dia miskin seumur hidupnya karena dia buru-buru mau kelihatan kaya. Punya uang berapa, 90% dipakai untuk beli barang supaya dia kelihatan kaya dibanding teman-temannya. Mau beli barang mewah boleh, tapi sebagian kecil dari porto. Uang kamu 10M, kamu pakai 1 miliar buat beli barang mewah, boleh. Tapi kalau uangnya 10M, 9M-nya dipakai buat beli barang mewah, buat supaya bangga, kasih lihat ini adalah suatu pencapaian, kasih lihat ke orang, itu nggak bijaksana. Karena 10M ini bisa diputar lagi sebenarnya buat jadi lebih gede lagi. Gitu. Nah, orang-orang yang susah menjadi kaya itu adalah orang-orang yang buru-buru dia. Mau kelihatan kaya. Dia nggak mikir jangka panjang uangnya itu bisa diputar lagi. Lalu sifat selanjutnya yang membuat orang itu selalu miskin di dalam hidupnya adalah karena dia maunya instan. Apa-apa maunya instan. Dia nggak mengenal yang artinya proses. Jadi misalnya proses itu ada orang pengen kurusin badannya. Dia jaga makanannya, dia makan nasi merah, dia kurangi minyak, terus dia lari setiap hari. Dia lakukan ini selama 6 bulan, 12 bulan, ya. Akhirnya badannya turun beratnya. Terus badannya juga jadi berotot karena dia juga misalnya ngangkat beban. Nah, ini adalah proses. Orang-orang yang nggak pernah berproses mencapai sesuatu di dalam hidupnya, biasanya maunya instan. Apalagi anak zaman sekarang ya. Segala sesuatu itu bisa didapatkan dengan instan. Kita pesen barang langsung datang setengah jam. Pesan makanan dulu 20 tahun yang lalu nggak bisa seperti sekarang. Tinggal buka handphone, pilih-pilih, pencet, datang setengah jam. Dulu nggak kayak gini. Ya makin ke sini makin berat karena segala sesuatu udah cepet. Terus kita juga attention span-nya, ya kita nonton konten itu maunya semuanya cepet. Akhirnya kita mau semuanya instan di dalam hidup, termasuk menjadi kaya. Makanya banyak orang kejebak di robot trading, judi online, ya money game. Banyak yang kejebak di sana karena maunya instan. Waduh, taruh 20 juta, jadi 40 juta dalam 1 bulan. Kapan lagi dia masukin? Tanpa dia analisa. Itu belakangnya gimana dia dapat duitnya. Ya, tanpa berpikir secara kritis, itu 20 juta jadi 40 juta dalam 1 bulan. Apa di belakangnya? Diinvestasiin kah? Diapain? Dan secara umum rata-rata per tahun itu return yang normal itu berapa sih? Nah, orang-orang yang sudah pernah berproses, ya biasanya dia akan bisa menahan sifat yang mau instan itu. Tapi kalau orang-orang yang nggak pernah berproses, ya harus merubah dari sisi mindsetnya, ya harus sadar bahwa segala sesuatu itu memang butuh proses. Misalnya kita memulai bisnis, jangan baru coba sekali gagal bilang, oh udah ini mah gue emang nggak bisa bisnis. Ya padahal memang harus nyoba terus. Saya kan selalu bilang ya, nyoba 10 kali, sekali berhasil. Jangan berharap nyoba sekali langsung berhasil, jangan berharap 2 kali langsung berhasil. Karena jarang sekali yang seperti itu. Jarang sekali yang seperti Jeff Bezos, pendiri Amazon, sekali bikin berhasil langsung jadi gede. Kebanyakan pasti dia nyoba gagal, terus-terusan sampai dia berhasil. Memang seperti itu gitu. Jadi butuh pemahaman tentang proses. Ya jangan mau semuanya instan. Memang di dalam hidup itu kita butuh proses untuk mengejar segala sesuatu. Lalu sifat selanjutnya itu adalah dari sisi hobi menunda. Jadi orang-orang yang susah kaya di dalam hidupnya, dia hobi nunda. Apa-apa ditunda, kayak misalnya, oke, hari ini gue tahu nih dari Pak Win, belajar AI itu penting. Oke, gue akan belajar AI, tapi nanti mungkin Sabtu. Terus di hari Sabtunya, nanti deh, mungkin di Rabu, waktunya nggak ada. Tunda, terus akhirnya udah setahun dia nggak belajar apa-apa. Ya kamu coba refleksiin ke diri kamu, mungkin kamu juga kayak gini. Banyak orang yang seperti ini. Saya bukannya bilang bahwa malas itu adalah sesuatu yang sifatnya hanya dimiliki oleh orang miskin. Semua orang punya sifat malas, orang kaya juga punya sifat malas. Tapi mereka bisa lawan sifat malas itu. Kamu harus bisa lawan sifat malas itu, jangan menunda. Biasakan kalau kepikiran sesuatu langsung dieksekusi. Misalnya, oke mau belajar AI, langsung malam ini belajar AI. Jam 8, tank, langsung buka laptop, lihat di YouTube, belajar tentang AI. Langsung hari ini tanpa menunda. Supaya apa? Supaya otot eksekusinya itu terbentuk. Karena ketika kita mau mengejar segala sesuatu, ya kita mau karir kita mentok, bisnis kita menjadi besar, atau apapun itu, kita butuh untuk eksekusi dengan baik tanpa menunda-nunda. Semakin kita jago eksekusi, semakin cepat kita mencapai target untuk menjadi terbaik di bidangnya kita. Gitu. Jadi buang jauh-jauh sifat prokrastinasi ini. Ini yang paling bahaya menurut saya ya. Kalau misalnya sifat yang lain misalnya sudah dihilangkan, tapi ternyata sifat ini nggak bisa dihilangkan, ya susah juga. Karena untuk merubah hidup kita ya kita butuh untuk bisa nggak menunda. Kita sudah bikin plannya baik-baik, plannya sangat bagus, tapi nggak dieksekusi, ya sama aja, ditunda-tunda terus aja sampai tua. Lalu sifat yang terakhir yang menurut saya menahan seseorang untuk bisa menjadi kaya dalam hidup itu adalah sifat go with the flow. Jadi ngikutin arus dalam hidup. Hidup ini kita ikutin arus aja. Nanti kalau misalnya memang karir kita naik, akan ada peluang yang datang kok. Akan ada headhunter yang akan message kita kok di LinkedIn.
Ya, akan ada temen yang nawarin kita kok kalau memang rezeki kita ada. Kalau mindsetnya seperti itu, syukur-syukur arusnya kita nyampe di tempat yang baik nggak apa-apa. Tapi ada kemungkinan kita nggak kemana-mana. Gitu-gitu terus. Karena mengharapkan dari luar itu yang datang ke kita. Nggak bisa seperti ini. Jadi kita nggak bisa punya mentalitas go with the flow kalau kita mau menjadi besar. Kita harus menjadi sisi yang proaktifnya. Oke, gue pengen karir gue naik nih. Sekarang gue adalah manajer, gue pengen jadi kepala divisi. Ya cari di luar opportunity untuk jadi kepala divisi di mana nih? Proaktif. Ya, ngejar bolanya. Mau bisnisnya jadi gede. Ya cari caranya. Oke, cara ngiklan gimana ya? Terus ini SEO apa ya? Ya terus bisnis kalau bisa jadi gede itu caranya apa lagi yang bisa dilakukan ya? Harus proaktif. Jangan cuman pasif dan go with the flow. Ya banyak orang yang dia go with the flow di dalam hidupnya. Dia mengikuti arus, dia nggak kemana-mana. Ujungnya tetap miskin aja. Ya karena dia punya mindset, ya hidup ini memang sudah ditakdirkan segala sesuatunya. Kalau misalnya memang baik untuk dia, maka akan berakhir baik. Kalau misalnya nggak baik, ya nggak berakhir baik. Jadi dia ngikutin aja arus. Nah ini bahaya sekali. Jadilah orang yang proaktif mengejar, ya bukan menunggu bola itu datang ke diri kita. Oke, jadi tadi itu adalah sifat-sifat yang menurut saya bisa dikoreksi untuk kita meningkatkan kemungkinan kita menjadi kaya dalam hidup. Saya harap kalian di sini nggak cuma dengerin doang, ya terus asal lewat aja, tapi benar-benar catet dan coba resapi, refleksikan ke diri sendiri. Kalau misalnya kurang jelas, dengar lagi ya dan langsung jalankan. Kalau misalnya ada yang bisa dirubah, langsung dirubah ya berdasarkan apa yang saya jelaskan. Semoga berguna ya.